Oke teman-teman, jadi di video ini kita ngelanjutin trading dengan akun saldo minim untuk sesi kedua ya teman-teman ya. Tadi kan kita 10 menit trading sudah sesi pertama, kita mendapatkan angka kurang lebih 60.000 lah ya dari saldo awal kita ya kan. Nah di sini itu 10 menit, nah kita akan trading 10 menit kedua di hari yang sama. Tadi saya cuma break sekitar hampir 1 jam, tidak sampai 1 jam. Nah ini saya lanjutkan untuk sesi keduanya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Jadi nggak perlu berlama-lama, kita langsung aja. Seperti tadi juga saya menggunakan indikator SMA 2 untuk yang warna putih, SMA 5 yang warna kuning, SMA 14 yang warna biru, serta SMA 60 yang berwarna ungu gitu teman-teman. Kita pakai indikator itu. Kita akan open posisi 1 menit. Kita trading di digital ya teman-teman ya. Oke, habis itu saya open posisi. Nah, di sini untuk kalau teman-teman yang baru bergabung juga di sini saya mau infokan bahwa untuk trading dengan akun yang saldonya minimum, kita juga open posisi dengan saldo yang minimum ya, saldo yang paling kecil, dan sebisa mungkin jangan sampai kita meleset analisanya. Dan ketika meleset, kita bisa melakukan kompensasi kekalahan, tapi maksimal 1 level. Dan perkalian ya, kali 2 aja teman-teman. Gitu ya. Oke, si profit 87, oke lebih kecil daripada yang tadi. Kalau yang tadi sejam yang lalu 91%, nggak masalah. Well, oke, kita sekarang start analisa. Start per 55 ya, 55 nanti sampai 05 berarti. Oke. Kita start, di sini saya mau buy di sini teman-teman. Masih terlalu tinggi sepertinya. Terus agak di bawah. Oke, nggak apa-apa. Kalau loss nggak apa-apa. Terus tadi kita agak di bawah tadi, pas banget loncat. Tapi di sini saya yakin ini akan profit ya teman-teman seharusnya, karena dia seharusnya sudah mulai hijau atau menjadi doji. Oke. Dan posisi pertama kita bagaimana? Nah, di sini saya analisa, saya tadi ngambil di sini ya sebenarnya tadi teman-teman. Saya ngambil di sini tapi jumping harganya loncat tiba-tiba teman-teman. Nah, karena saya langsung buy karena di sini udah lihat ya SMA 2-nya sudah mulai melekuk dan SMA 4, SMA 5 juga mulai membelok ya. Nah, kita profit ya. Nah, kita lihat di sini SMA 2-nya sudah mulai belok, SMA 5 juga mulai belok. Walaupun di sini SMA 14 dan SMA 60 bersilangan. Nah, di sini kita lihat nih, sudah makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Kalau kita zoom out, di sini ada titik support, teman-teman nih. Saya tarik garis horizontal. Oke. Nah, tuh di situ ada support. Jadi dia akan terpantul. Nah, 2 kali untuk terlihat terpantul-pantul. Gitu, teman-teman ya. Oke. Kita analisa lagi. Oke, di sini nggak apa-apa saya tampilkan horizontal line buat membantu saya nanti misalnya saya tiba-tiba buka market. Nah. Oke. Mau ikut turnamen di FB Option secara gratis? Atau mau saldo $5 di akun real yang nantinya bisa di withdraw? 2 poin ini bisa didapetin teman-teman kalau teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal registrasi, lalu teman-teman verifikasi, dan teman-teman deposit. Dan ID teman-teman nanti di-kopas ke komentar di bawah. Oke? Sini saya mau sell teman-teman ya. Jadi saya akan lakukan sell. Kita lihat ya. Nah, di sini saya tadi melakukan analisa pembandingan market ya. Di sini kan GBP belakang nih, habis itu di sini GBP depan, GBP depan. Saya melihat di sini hijau candlenya, di sini hijau, tadi hijau. Nah, di sini saya lakukan sell. Nah, tapi karena ini adalah candle yang kecil-kecil, dia ada momen rejeksi. Jadi kita nggak bisa tahu nih. Kita profit ya teman-teman ya. Nah, itu profit ya. Oke, jadi tadi di sini kalau misalnya saya coba saya buka ini aja. Nah, ini. Di sini jadi doji nih. Tadi sebenarnya kalau misalnya dia hijau, di sini dia hijau. Nah, dengan GBP di depan nih, GBP USD, GBP GPY. Pound sterling sama dolar Amerika, pound sterling sama yen Jepang, euro sama pound sterling ya, gitu kan. Nah, di sini
Kan GBP depan nih 2 nih. Tadi warnanya hijau. Ini kalau misalnya kita lihat nih, sini selaras nih posisinya. Kita zoom out ya. Ini sama nih. Posisi SMA-nya menekuk ke arah bawah. Posisi candle-nya, lihat. Coba kita lihat ya, sama. Jadi di sini saya bisa bandingkan ya teman-teman ya. Saya bisa bandingkan. Yang membedakan kemungkinan adalah besar kecilnya si candle. Kita lihat posisi marketnya itu hampir sama loh. Tuh. GBP USD sama GBP JPY itu lagi sama, lagi selaras. Jadi saya lihat tadi sepertinya bisa untuk analisa lainnya. Untuk analisa market lain. Di market mana? Market yang belakangnya ada GBP-nya nih. Nah, di sini saya buka Euro GBP kan. Nah, di sini saya ngelihat nih, di sini tadi patokan saya adalah di sini ada candle besar yang rejeksi. Di sini juga, dan di sini juga ternyata nih patokan saya tadi tuh. Nah, makanya saya tadi berani open posisi sell gitu, teman. Tapi ternyata malah terjadi doji karena di sini candle yang ragu-ragu semuanya. Di sini buyer dan seller lagi melakukan perang. Jadi itu kunci untuk analisa market ya teman-teman ya. Kita perhatikan dulu selaras apa tidak yang ininya, hampir sama atau tidak. Dan kita bisa open posisi dia misalnya di GBP-nya di belakangnya. Itu pun berlaku untuk market lain. Ya, itu bisa teman-teman cari tahu sendiri. Karena ini jujur saya berdasarkan pengalaman aja, saya mengamati market-market saya. Karena saya teman-teman lihat aja nih, saya sering bolak-balik buka market. Nah itu makanya saya menemukan itu teknik ini gitu. A few moments later. Masih berusaha turun, dia akan koreksi. Oke, dia akan koreksi. Dia sudah merah. Nah, di sini kita bisa lakukan open posisi buy nih teman-teman. Nah, di sini saya melakukan analisa market lagi nih teman-teman. Nah, saya melakukan analisa perbandingan market. Kalau saya close ya. Saya close. Saya akan bandingkan ke 4 begini. Oke, saya open posisi di Euro USD ya. Tadi saya bilang, untuk GBP USD dia posisi seperti ini. Nah, saya zoom in. Di GBP JPY di posisi seperti ini. Ini selaras ya. Nah, kita lihat. Dan di ini kebalikannya. Betul? Nah, saya lihat di sini hampir selaras, teman-teman. Hampir sama gitu loh, hampir sama pergerakannya. Makanya saya di sini saya lihat di sini dia akan koreksi. Oh, di sini saya confirm di sini akan koreksi juga dia. Walaupun itu hanya terjadi doji ya. Itu akan terjadi doji di sini. Tapi kelihatan di sini di sini ada koreksi harga, di sini ada koreksi harga. Nah, sedangkan saya nggak ngeliat yang di sininya karena saya cukup melakukan melihat dua analisa GBP, JPY maksudnya, dan di sini GBP USD untuk menganalisa si Euro USD. Nggak perlu pakai ke sini juga. Jadi di sini saya biasanya kalau misalnya untuk membandingkan market saya bisa open posisi di Euro USD atau Euro GBP dengan perbandingan Euro GBP JPY dan GBP USD gitu. Nah, ini sebagai perbandingan, di sini sebagai open posisi. Begitupun kalau ini sedang tidak selaras. Nah, di sini juga kita bisa melihat mana yang selarasnya gitu, teman-teman. Kita melihat arah yang perbedaannya aja. Yang berbeda mana ini sebagai yang lebih banyak itu adalah sebagai clue, sebagai petunjuk untuk open posisi gitu. Oke, jadi gitu penjelasan untuk itu, teman-teman. Saya tadi terlalu banyak jelasin sepertinya. Oke, nggak apa-apa. Saya sambil open posisi lagi deh. Nah, di sini saya melakukan buy. Di sini saya melakukan jangan terlalu tinggi. Oke, kita lihat teman-teman ya. Seharusnya di sini profit, tapi kita terlalu tinggi teman-teman. Oke, kita masuk profit. Ya, kita profit ya teman-teman ya. Nah, di sini pun juga tadi kalau kita open posisi sudah profit. Jadi kita sebenarnya bisa open posisi 2 tempat kalau misalnya begini. Enaknya melakukan analisa perbandingan market adalah seperti itu, teman-teman. Nah, gitu. Tapi tadi saya ragu karena tadi saya udah di atas garis SMA-nya terlalu tinggi, nanti takutnya dia kepleset gitu kan. Kalau dia nggak sampai setinggi ini, ya malah apes gitu. Mendingan kita mainnya pasti-pasti aja, teman-teman. Oke. Kita sudah mendapatkan 50.000 yang kedua nih teman-teman.
dan mungkin sudah 19.07. Oke, mungkin sepertinya sudah cukup teman-teman untuk trading sesi kedua ini. Seperti sudah 10 menit tadi kalau saya lihat. Ya, sudah lebih dari 10 menit malah kalau menurut saya. Oke. Tadi saya lupa tadi start jam berapa. Saya lupa. Ya, kayaknya sudah lebih dari 10 menit. Dan kita juga sudah mencapai Rp50.000 yang kedua untuk di hari ini. Dalam waktu 1 jam. Dalam waktu jam yang dalam waktu gimana ya bahasanya ya. 1 jam ini saya sudah melakukan 2 sesi. Nah, gitu deh. 1 jam ini saya sudah melakukan 2 sesi. Di mana saya setengah jam tadi, lebih dari setengah jam saya sempat istirahat. Dan saya trading hanya 10 menit per sesinya. Dan saya mendapatkan Rp100.000 dari 2 sesi ini. Ya kan? Sesi pertama adalah 50.000 dan sesi kedua 50.000 teman-teman. Nah, itu menurut saya sangat luar biasa. Dan itu saya bisa, pasti teman-teman juga bisa. Dari sini dari tadi menekankan bahwa tradinglah jangan sampai over waktunya ya teman-teman. Cukup seperti saya 10 menit, 15 menit, tapi malah berhasil gitu. Mau nilainya berapapun nggak masalah, yang penting itu ada pundi-pundinya teman-teman. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena kita saldonya kecil teman-teman, saldo kecil. Teman-teman punya deposit misal Rp200.000 gitu kan, 200.000. Target teman-teman juga jangan sampai 400.000, jangan sampai 500.000, jangan sampai 600.000, jangan begitu. Targetnya adalah ya 10% gitu teman-teman. Nah, untuk mencapai target 10% ini, teman-teman cukup santai kan tradingnya, karena open posisinya satu kali aja Rp15.000 dan keuntungannya kalau misalnya 87% rate payout-nya ini 13.000. Teman-teman hanya butuh 2 kali open posisi, 2 kali profit, teman-teman bisa menutupi target teman-teman, dan itu lebih Rp6.000. Nah, lihat kan teman-teman. Jadi jangan muluk-muluk untuk target, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau teman-teman over trading, itu teman-teman juga nanti akan terlalu fokus sama nilai angka ya. Nah, saya trading lagi di 389. Kalau saya langsung trading lagi, saya paksain ini, saya tergiur nih. Oh, bisa sampai 400.000 nih, nanggung nih angkanya nih gitu. Itu psikologisnya seperti itu, teman. Tapi kalau misalnya saya break mungkin setengah jam, 1 jam, atau mungkin bahkan stop untuk hari ini, saya bisa 389. Oke, target saya adalah 50.000 lagi per sesi selanjutnya. Targetnya dari sini nih. Nah, dan stop loss-nya juga dari sini. Saya seperti itu, teman-teman. Nah, gitu. Dan selanjutnya adalah saran saya ketika teman-teman mau terjun ke sini, matangkan strategi, teman-teman. Matangkan agar teman-teman bisa efisien dalam waktu untuk trading, serta tidak perlu banyak kompensasi gitu kan. Jadi teman-teman matangkan strategi teman-teman, dan pola market itu berulang. Jadi dipahami polanya teman-teman. Maksudnya seperti apa sih untuk kita menganalisanya ketika marketnya lagi trend up dan dia akan berubah menjadi sideways, kondisinya akan ada seperti apa aja sih, clue-nya yang akan misalnya candle konfirmasinya seperti apa. Itu teman-teman matangkan di situ. Ketika teman-teman sudah mahir dan teman-teman mungkin bisa misalnya menggunakan indikator, sudah paham indikatornya, saya yakin bisa kok. Nah, cukup mudah teman-teman. Di sini saya bisa kasih lihat ya teman-teman. 2 sesi Rp100.000. Oke, mungkin sekian dulu untuk video ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Akan saya juga mungkin di next video saya bisa share tentang strategi-strategi yang saya mungkin bisa juga lakukan dan mungkin cocok di teman-teman. Oke, terima kasih dan salam.